Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marcelinus Moangke, asal sekolah SD Impres Mahima, Kelurahan Bangkung, Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya salah satu mahasiswa PPG batch 3 pada Universitas Katolik Santo Yakobus Maroke. Saya membawakan materi 10 firman Allah sebagai pedoman hidup pada kelas 4 SD. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mengecek kehadiran kalian. Saya minta semuanya duduk. Avelina Masya Junda. Hadir Pak. Binus Angke. Hadir Pak. Junior Putrali. Hadir Pak. Milani. Hadir Pak. Beri. Hadir Pak. Suparli. Hadir Pak. Yosef. Hadir Pak. Kas. Hadir Pak. Banot. Hadir Pak. Angela. Hadir Pak. Shirley. Hadir Pak. Anjong. Hadir Pak. Vicky. Hadir Pak. Arki. Hadir Pak. Munardi. Hadir Pak. Rianto. Hadir Pak. Darjo. Hadir Pak. Oke, semuanya hadir ya. Satu orang yang tidak hadir. Nah, mungkin ada pemberitahuan. Sakit ya kak? Oke, baik. Sebelum kita memulai, ya sebagai insan ciptaan Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya, ya, melalui doa. Doa ini dibawakan oleh Masya Bunda. Kepada Masya, waktu dan kesempatan saya silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada Mas Yunda yang telah membawakan kita ke dalam doa. Yang berikut menyanyikan salah satu lagu. Baik, siapakah di antara kalian yang bisa menghafal 10 berita Allah? Gio. Perintah Allah. Akulah Tuhanmu. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintai akan lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta sesamamu. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin memiliki sesama secara tidak adil. Oke, silakan duduk. Berikan tepuk salut. Salut.
ajaran kalian. Saya paham. Ya, Masya. Bisa pembebasan bangsa Israel dari perjalanan di padang gurun. Oke, hari ini kita membahas tentang 10 firman Allah sebagai pedoman hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan isi 10 perintah Allah berdasarkan kitab suci Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Yang kedua, mengaitkan 10 perintah Allah dengan pengalaman hidup sehari-hari. Ya. Sebelum kita membahas tentang 10 firman Allah sebagai pedoman hidup, setiap masyarakat memiliki peraturan dan tata tertib. Hal ini ditunjukkan untuk mengatur kehidupan bersama sehingga memberi rasa aman dan situasi nyaman bagi seluruh anggotanya. Jadi 10 firman Allah ini ya merupakan ajaran dari Allah yang harus diikuti oleh semua manusia yang diciptakannya. Karena 10 firman Allah ini ya menjadi pedoman hidup kita, ya pedoman hidup kita. Apabila kita tidak mengikuti ya 10 firman Allah sebagai pedoman hidup kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita bakal ya kacau balau. Ya, kenapa? Karena kita tidak mengikuti ya 10 firman Allah sebagai pedoman hidup. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita setiap hari, tentu kita selalu mengikuti aturan yang berlaku dimanapun tempat kita berada. Salah satu contoh ya, ketika kita berada di rumah ya, maka saya yakin dan percaya di rumah itu memiliki aturan yang memiliki tujuannya adalah semua anggota rumah itu dapat hidup dengan nyaman. Ya. Di rumah, di sekolah pun kita mengikuti aturan yang berlaku. Itu semua memiliki tujuan agar situasi ya di sekolah itu ya dapat kondusif dan aman. Ya, itu tujuan aturan-aturan yang berlaku dimanapun tempat kita berada, baik di rumah maupun di sekolah. Ya. Terus dalam 10 firman Allah, ya, perintah pertama, kedua, dan ketiga itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Perintah pertama itu bunyinya seperti apa? Ya. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan sesungguhnya kau lebih dari segala sesuatu. Iya. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Ya. Sehingga kita itu tidak boleh menyembah orang lain, ya, menyembah orang lain, tetapi kita menyembah kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita. Poin yang kedua, ya, Dio. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan nama. Iya, jangan menyebut nama Tuhan Allah tidak dengan hormat, ya. Jangan menyebut nama Allah tidak dengan hormat. Jadi ya Allah lah yang menciptakan kita. Untuk itu ya kita harus menghargai ya, menghargai Dia sebagai pencipta. Ya, jangan menyebut namanya dengan ya sembarangan. Untuk itu ya saya minta kalian membentuk dalam kelompok masing-masing. Membentuk dalam kelompok masing-masing. Ya. Oke. Setelah kalian membentuk kelompok masing-masing, ya, kita membuka kitab suci. Membuka kitab suci, kitab Keluaran 17 ya. Ya, saya beri waktu
membaca kitab suci, kitab Keluaran. Membaca kitab suci, ya, kitab Keluaran. Saya beri waktu 10 menit. Ya, oke. Jadi kalian kan sudah membentuk dalam, ya, kelompok masing-masing. Untuk itu, ya, saya minta satu orang saja yang, ya, menjawab pertanyaan itu. Karena setelah semuanya selesai akan dipresentasikan di depan kelas, ya, perwakilan dari setiap kelompok, ya. Selamat mengerjakan.
Ya. Sudah. Oke. Sudah? Sudah? Ya, waktunya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Untuk itu, saya minta perwakilan dari setiap kelompok. Ya, kita ini dibentuk dalam 3 kelompok, maka ya, yang maju itu adalah 3 perwakilan dari kelompok masing-masing. Ya, untuk itu saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Berdasarkan Keluaran 20 ayat 1 sampai 3, apa isi perintah pertama dan mengapa tidak diizinkan menyembah kepada Tuhan ini? Sebab akulah Allah Tuhanmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan melihat ini kita menyembah Dia, karena Dia adalah pencipta dan satu-satunya Allah yang benar menyembah. Allah seperti lain seperti Dia, popularitas atau benar membuat kita pasti dari dosa. Nomor 2, demikian perintah keempat tentang menghormati orang tua. Bagaimana kamu bisa menerapkan diri kamu? Berikan satu contoh. Hormatilah ibu bapakmu, supaya lanjut ilmu karunia diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, serta menerapkan saya membangun izin diri tanpa diminta menunjukkan rasa hormat dan terima kasih atas perhatianmu. Menurut Keluaran 20 ayat 2, apa yang Tuhan larang dalam perintah tersebut? Jangan mencuri, jangan secara lupa mencuri dapat merasa merusak hubungan dengan orang
Jangan mencuri. Mereka mulai dari berbagai cara yang membuat orang lain kehilangan. Dan mereka menunjukkan tindakan percaya, menyakiti perasaan misalnya, melanjutkan hukuman tanpa itu bisa membuatnya marah dan merasa tidak dihargai. Baik, kelompok 2. Berdasarkan Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17, apa isi perintah pertama dan mengapa Tuhan ingin kita hanya menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah? Jawaban, Aku Allah, Aku adalah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan ingin kita hanya menyembah Dia karena Dia adalah pencipta dan satu-satunya Allah yang benar. Berilah hal-hal seperti uang, spekulasi, atau kita membuat merupakan kasih buang artikan. Sebutkan perintah keempat tentang menghormati orang tua. Bagaimana kamu bisa menurut Keluaran bab 20 ayat 15, apa yang Tuhan larang dalam perintah ke-7? Jangan mencuri. Jelaskan mengapa mencuri dapat merusak hubungan dengan orang lain. Karena menurut orang lain, karena membuat orang lain kehilangan barangnya. Mereka menimbulkan ketidakpercayaan dan menyakiti perasaan. Pilih salah satu dari kedua cara selain yang dibagi di soal ayat 1 sampai 3. Tuliskan perintah tersebut dan jelaskan bagaimana perintah itu membuatmu keputusan yang baik di sekolah. Kelompok 3. Berdasarkan Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17, apa isi perintah pertama dan apa cara kita menyembah sebagai satu-satunya Allah? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan menyembahkan yang menyembah karena Dia adalah pencipta dan satu-satunya Allah yang benar. Menyembah Allah lain seperti uang, popularitas, atau benar membuat kita melupakan kasih dan kebebasan Tuhan. Buat sebelum kita berempat tentang memperhatikan Tuhan, bagaimana kamu bisa menerapkan di rumah bukan satu kegiatan. Kenapa ayah dan ibunya supaya terbut umur karena sudah memberikan Tuhan Allah kepada dijaga dulu dengan bab 20 merasa yang Tuhan akan dalam jangan dijelaskan mengapa mencuri dapat merusak hubungan dengan orang lain. Jangan mencuri merusak hubungan dengan orang lain karena membuat orang kehilangan barang yang mereka menimbulkan ketidakpercayaan dan perasaan. Misalkan mengambil hukuman sampai. Oke. Mari kita beri
tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, dengan ini presentasi hasil kerja kalian sudah selesai. Namun semua jawaban yang kalian kerjakan semuanya benar. Untuk itu mari kita memberi tepuk tangan sekali lagi. Sebagai umat beriman, kita pun melaksanakan 10 perintah Allah bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk ketaatan cinta Allah yang selalu mencintai kita. Ya, jadi 10 firman Allah ini bukan sebagai beban dalam kehidupan kita setiap hari, tetapi ini membuktikan cinta Allah kepada kita. Ya, apabila kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku dimanapun tempat kita berada, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita menjadi aman dan nyaman. Ya, dengan ini pelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Ya. Untuk itu, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Ayo, kembali ke tempat duduk semula atau lagi itu, ya. Silakan duduk. Ya, sebagai tugas untuk pekerjaan rumah, tulislah 10 firman Allah di buku catatan dengan rapi, lalu kalian harus menghafalnya satu persatu. Ya, itu sebagai tugas. Ya, tulis 10 firman Allah, lalu menghafalnya, dan ya pelajaran berikutnya akan diberi kesempatan untuk maju menghafal 10 perintah Allah itu dengan lancar dan benar. Ya, untuk itu marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Saya minta satu orang yang pimpin doa. Bino. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami kepada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masuk kepada dalam pencobaan, tetapi berikan kami dari segala jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, dan boleh meninggalkan kelas.